Oke, bismillah. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya hari ini produktif sekali hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari program Guru Penggerak Jawa Barat untuk sesi Berehan, yaitu kegiatan diseminasi. Untuk topiknya adalah diferensiasi dalam proses belajar. Sini kenalan dulu ya. Mungkin rekan-rekan juga udah kenal saya terlebih dahulu sebelumnya. Saya Winda Septiana, guru di SMK Negeri 1 Luwiliang. Nah, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan berbagi praktik baik untuk topik pembelajaran diferensiasi yang pernah saya terapkan sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah saya terapkan terlebih dahulu di semester genap tahun 2023-2024. Untuk elemen pembelajarannya sistem manajemen keamanan pangan dan kualitas produk. Untuk mata pelajarannya itu agribisnis pengolahan hasil pertanian dan di fase F, jadi di kelas 11 PHP. Nah, untuk presentasi hari ini, berbagi praktik baik hari ini tuh ada 6 sesi. Yang pertama tadi perkenalan ya di awal, kemudian nanti ada pemaparan materi, kemudian ada pemaparan aksi nyata di PMM. Kebetulan berbagi praktik baik ini saya sudah lakukan terlebih dahulu aksi nyatanya melalui fitur PMM ya. Kemudian ada sesi tanya jawab, nanti rekan-rekan karena hanya sedikit yang mengikuti sesi ini, kemungkinan boleh ya, semuanya boleh tanya ke saya dan saya jawab berdasarkan yang saya tahu gitu. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saya, siapa tahu teman-teman lebih mengerti ketimbang saya gitu. Kemudian nanti ada sesi dokumentasi dan ada diskusi tentang rencana tindak lanjut. Jadi dari program sesi Berehan ini kan harapannya ada tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjutnya ini nanti kita diskusikan baiknya seperti apa dan harapannya adalah mungkin materi ini tuh bisa diterapkan ya di sekolah untuk topik pembelajaran diferensiasi ini. Nah, pembelajaran diferensiasi sendiri itu kan salah satu program dari kurikulum Merdeka ya, di mana pembelajaran diferensiasi ini kan pendekatan pengajaran, maksudnya proses pembelajaran yang kita itu berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu masing-masing peserta didik. Nah, pembelajaran diferensiasi ini tuh tujuannya memang memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mereka mengoptimalkan kemampuan diri mereka masing-masing sesuai dengan profil mereka gitu. Jadi peserta didik itu kan memiliki perbedaan kemampuan, memiliki perbedaan gaya belajar. Nah, jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini harapannya proses pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi mereka karena disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini di kurikulum Merdeka memang sangat penting untuk bisa diterapkan karena sangat mensupport ya filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara gitu. Apalagi kurikulum Merdeka sendiri itu kan dia mendorong fleksibilitas dan kreativitas guru. Jadi di kurikulum Merdeka itu guru dibebaskan untuk merancang atau memodifikasi modul ajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari peserta didik. Jadi dengan adanya pembelajaran diferensiasi, justru itu membantu guru untuk menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik. Nah, kebetulan diferensiasi yang saya lakukan ini kan di fase F ya, dan di kelas 11 APHP. Jadi itu melibatkan siswa untuk usia remaja yang akhir hingga dewasa awal gitu. Ya menuju remaja yang mau 17 tahun lah gitu. Jadi kebutuhan belajarnya pasti sangat beragam dengan karakter pribadi mereka masing-masing yang beda-beda gitu. Nah, pembelajaran diferensiasi sendiri itu kan ada beberapa jenis ya. Maksudnya dibagi menjadi beberapa ragam atau variasi. Ada konten, ada proses, dan ada produk. Nah, kalau konten itu kan diferensiasinya dia menyesuaikan isi.
isi materi yang akan disampaikan gitu, menyesuaikan dengan kemampuan siswa tentunya. Nah, kalau proses itu variasi dari proses pembelajaran. Jadi guru memberikan ragam variasi proses pembelajaran menyesuaikan lagi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian kalau produk itu kan output ya. Output itu berarti hasil belajarnya. Jadi masing-masing peserta didik itu diberikan variasi untuk capaian pembelajaran mereka berdasarkan karakter mereka masing-masing gitu. Jadi tidak disamaratakan bahwa misalnya satu kelas tuh output belajarnya sama gitu. Enggak, kalau diferensiasi itu dia boleh berbeda dan memang berbeda sih, maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan kemampuan mereka sebagai peserta didik. Jadi manfaatnya ini banyak ya, salah satunya memaksimalkan potensi belajar setiap siswa karena kita benar-benar mendorong mereka untuk belajar dengan kesadaran penuh gitu. Nah kan kalau di kurikulum Merdeka itu proses belajar itu mereka belajar karena kesadaran bahwa mereka butuh belajar, jadi tidak dipaksa gitu seharusnya. Jadi dengan adanya diferensiasi, seharusnya bisa mendorong mereka secara optimal untuk belajar lebih banyak lagi dan lebih maksimal. Nah, kemudian bisa meningkatkan motivasi kan dan keterlibatan mereka untuk belajar karena disesuaikan dengan gaya belajar mereka, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi harusnya sih secara sadar mereka termotivasi lebih untuk meningkatkan kemampuan dan proses pembelajaran yang mereka perlukan dan inginkan gitu. Sehingga mereka bisa menghargai dan memanfaatkan proses pembelajaran itu untuk diri mereka masing-masing. Seperti itu yang saya pahami tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, pada proses implementasinya di fase F, seperti yang saya bilang tadi kan ada konten, ada proses belajar, dan ada hasil belajar ya. Jadi kalau penyesuaian konten itu berarti kita menyediakan materi belajar yang sesuai dengan minat dan tingkat pemahaman siswa. Terus kalau proses belajar berarti memodifikasi metode pembelajaran. Contohnya ada diskusi, ada proyek, atau bahkan kerja kelompok. Kemudian kalau hasil belajar itu ya membiarkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk asesmen. Jadi asesmennya itu dibuat beragam. Ada mungkin presentasi, ada esai, atau bahkan ada bentuk produk kreatifnya. Nah, tantangan dan solusinya. Kalau tantangannya tentu menyediakan waktu. Waktu itu kan karena proses belajar anak-anak itu berbeda, jadi waktu mereka juga beda-beda masing-masing untuk mendapatkan pembelajaran itu atau untuk menjalankan pembelajaran itu. Jadi memang kita sebagai guru ini agak lebih PR ya, karena harus prepare waktu yang lebih banyak karena kita nggak tahu gitu anak-anak itu butuh belajar berapa lama kan gitu. Terus sumber daya ini sangat butuh ya untuk mendesain proses pembelajaran yang bervariasi karena kan beda metode pengajaran ya, dukungan sumber dayanya tuh beda lagi gitu. Terus kalau solusinya tentu menurut saya adalah kolaborasi antar guru. Jadi kalau di sekolah tuh guru-guru mengkolaborasikan proses pembelajaran, insya Allah gitu. Kelemahan dan kekurangan yang mungkin ada itu bisa ditanggulangi, apalagi pemanfaatan teknologi kan sekarang udah luar biasa ya, ada AI juga gitu, artificial intelligence itu kan membantu banget mendukung guru untuk menciptakan ragam variasi pembelajaran gitu. Nah, kesimpulan menurut saya, pembelajaran diferensiasi ini kan inti dari kurikulum Merdeka ya. Jadi, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, untuk bentuk asesmen dan evaluasi, bisa menggunakan formatif, bisa juga menggunakan sumatif kan. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada dua ya asesmennya, ada formatif dan ada sumatif yang bervariasi untuk mengukur perkembangan siswa secara komprehensif. Jadi dibuat beragam gitu formatif sama sumatifnya gitu kan. Kalau dulu mah mungkin ada PTS, ada PAS gitu ya, saklek gitu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu dibebaskan sebenarnya bentuk asesmen yang mau diberikan kepada peserta didik itu seperti apa. Jadi nggak harus selalu bentuk soal gitu. Nah, ini selanjutnya tadi saya sudah memaparkan materi ya. Kemudian ada aksi nyata PMM. Nah, kebetulan karena saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ini sebagai aksi nyata dari pembelajaran di PMM. Nah, ini adalah hasil refleksi diri saya menurut saya ketika saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi di sekolah, khususnya di kelas 11 APHP tadi di fase F. Nah, saya itu
merasa bahwa ternyata kita tuh memang perlu ya memperhatikan dan mempertimbangkan modifikasi modul ajar itu sesuai kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan sasaran yang kita inginkan gitu. Jadi kan kalau di setiap sekolah itu dia pasti punya goals dan tujuan masing-masing gitu ya. Kita tuh nyesuaiin sama visi misi sekolah. Terus ya dimodifikasinya itu kan sebenarnya kita butuh memodifikasinya itu ya sesuai dengan hasil dari kebutuhan peserta didik kan. Artinya kita tuh butuh banget namanya asesmen awal supaya bisa ngelompokin peserta didik itu. Kan dari banyak peserta didik satu kelas tuh pasti ada ya yang mirip-mirip kebutuhannya atau ada yang mungkin sama atau ada yang mungkin bahkan nggak sama sekali gitu kebutuhannya. Jadi memang proses ini tuh perlu banyak pertimbangan dan perlu banyak hal yang diperhatikan. Karena kita nggak bisa maksa setiap peserta didik itu belajar dari sumber yang sama atau belajar dari media pembelajaran yang sama atau bahkan mendapatkan hasil yang sama gitu. Nah, di modul di PMM sendiri, kalau nanti rekan-rekan mau belajar setelah ini, setelah saya presentasi berbagi praktik baik ini, di sana itu ada 3 modul. Nah, paling penting itu 3 modul ini. Yang pertama, memahami murid tentang proses bagaimana kita sebagai guru itu eh, lebih mengenal murid kita gitu. Jadi di situ ada materi tentang pemetaan murid, identifikasi kebutuhan murid, penyelarasan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran, dan ada manajemen kelas. Kemudian di modul 2 itu baru persiapan pembelajaran diferensiasi. Jadi ketika kita sudah melalui tahap memahami murid, kita sudah mulai bisa masuk ke tahap persiapan pembelajaran, yaitu materinya ada modifikasi modul ajar, kemudian ada pelibatan murid. Jadi ketika menyusun modul ajar atau memodifikasi modul ajar itu memang idealnya kita itu melibatkan murid untuk menyusun proses pembelajaran. Jadi mirip kayak P5 ya. Mirip kayak ketika kita menyusun modul P5, sebisa mungkin kita tuh melibatkan murid untuk menyusun atau memodifikasi hal tersebut karena kan ini berkaitan sama kompetensi mereka, kebutuhan mereka, dan hasil yang mau dicapai nantinya gitu. Nah, di modul ketiga itu ada penguatan literasi, karena literasi ini kan hal yang sangat penting juga ya. Jadi ada strategi literasi dan ada mengembangkan kecakapan berpikir. Nah, di sini saya berikan beberapa bentuk materinya. Nanti rekan-rekan semisal setelah saya berbagi praktik baik berpikir bahwa oh ini ternyata penting sekali, silakan mengikuti proses pembelajaran di PMM gitu. Nah, modul-modulnya itu seperti ini kurang lebih ya saya perlihatkan ke rekan-rekan semuanya. Jadi memang ada banyak modul yang sangat bisa membantu guru-guru untuk mulai mempersiapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi ada memahami murid, terus nih di sini ada persiapan. Di modul persiapan ini salah satunya ada bagaimana cara kita membuat asesmen diagnostik gitu. Disesuaikan dengan jenjang ya. Kebetulan di sini videonya jenjang SD. Nah, di modul itu ada jenjang SMP dan SMA-nya juga gitu. Jadi rekan-rekan boleh banget setelah ini belajar langsung dari PMM supaya lebih matang lagi ya memahami tentang pembelajaran diferensiasinya gitu. Karena kan kalau dari saya ya sesederhana ini yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk aksi nyatanya, karena di sini saya berbagi praktik baik, nah proses pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu, ini saya sudah ringkas di sini ya. Nah, prosesnya itu dimulai dari asesmen diagnostik. Jadi saya itu melakukan asesmen diagnostik ini memanfaatkan teknologi berupa Google Form, di mana saya berikan beberapa pertanyaan untuk mengetes sih sebenarnya, mengetes kemampuan awal mereka sehingga memudahkan saya untuk membentuk kelompok. Jadi setelah asesmen diagnostik, saya lakukan proses pembentukan kelompok. Nah, dari hasil pretest tersebut, nanti saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok itu kan nanti mereka berdiskusi ya secara berkelompok dengan materi yang saya berikan, tapi materinya itu beragam. Kemudian dari pembentukan kelompok itu nanti kan dia ada 4 ya, ada 4 kelompok besar. Terus ada 4 kelompok kecil, nanti dibentuk lagi menjadi kelompok besar. Nah, setelah jadi kelompok besar, mereka dapat tugas project namanya mind mapping. Setelah itu baru ada asesmen. Jadi asesmen di proses pembelajaran ini, saya ada beberapa variasi asesmen ya. Ada asesmen presentasi kelompok, ada asesmen tadi project, terus ada asesmen mandiri juga. Nah,
Jadi proses pembelajarannya ini juga enggak mereka selalu belajar mandiri gitu. Jadi ada pelajaran mandiri, ada pembelajaran secara berkelompok, dan ada pembelajaran dengan bermain peran. Jadi ragam pembelajarannya itu karena saya diferensiasinya di proses belajar, jadi proses belajarnya itu yang saya buat variasi gitu, jadi buat beragam. Jadi menyesuaikan anak-anak ini sukanya belajar di ragam yang mana sih gitu. Dan ada juga diferensiasinya di proses tingkat pemahaman gitu, tingkat pemahamannya. Jadi anak-anak yang ini pahamin di sebelah mana, dipahami di bagian mana gitu. Jadi saya buat ragamnya di situ. Nah, proses asesmennya seperti ini untuk membentuk kelompoknya ya. Jadi pembentukan kelompoknya tadi saya buat menjadi 4 kan. Ada kelompok belum paham, kelompok belum cukup paham, kelompok sedikit paham, dan kelompok paham dari hasil asesmen awal yang sudah saya berikan. Jadi ada soal pilihan ganda dan ada soal esai. Soal pilihan gandanya itu berkaitan sama pertanyaan kehidupan sehari-hari. Kebetulan kan pembelajaran saya tentang sistem manajemen keamanan pangan ya. Jadi pertanyaannya itu seputar keseharian mereka, karena kan ini asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal ya. Jadi pertanyaannya itu sedekat mungkin dengan diri mereka gitu. Nah, untuk soal esai itu kan pertanyaan open ended ya. Jadi maksudnya pertanyaannya untuk melihat pendapat mereka, pemahaman mereka seperti apa, karena mereka akan mengisinya dalam bentuk esai atau dalam bentuk paragraf gitu penyampaian pendapatnya. Nah, setelah itu baru dibentuk kelompok berdasarkan pemahaman tadi. Jadi dari hasil pretest itu saya kelompokkan jawaban mereka, kemudian saya buat jadi 4 kelompok. Nah, dari 4 kelompok ini tadi kan saya buat kelompok 4 ya, 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini saya kasih materi berupa cerita. Ceritanya itu berbentuk video. Jadi cerita yang berbentuk video tentang keamanan pangan ini beragam ya. Ada cerita yang memang khusus untuk anak-anak yang tingkat pemahamannya sudah sangat maksudnya mereka bisa belajar mandiri gitu. Karena mereka sudah paham hanya dengan menonton itu. Ada cerita yang lebih ringan sehingga lebih cocok untuk kelompok yang belum paham gitu. Kemudian setelah mereka dapat 4 cerita tersebut berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing, itu kan nanti mereka belajar ya dari cerita itu, mereka mengambil intisari-intisari yang pentingnya. Nah, mereka tulis tuh di buku tulis mereka. Nanti bukunya dikumpulin ke saya akan mengelompokkan lagi berdasarkan hasil yang mereka dapatkan dari proses pembelajarannya. Itu saya buat kelompok besar kan tadi. Jadi ada 2 kelompok besar. Nah, 2 kelompok besar itu saya menggabungkan untuk anak-anak yang belum paham dengan yang sedikit paham. Jadi kan proses belajarnya mereka bisa saling berbagi ya, bisa saling melengkapi. Kemudian kelompok 2-nya untuk kelompok yang sedikit paham dan kelompok yang paham gitu. Jadi bisa saling membantu. Kan proses pemahaman peserta didik itu berbeda-beda ya. Ada yang pahamnya cepat, ada yang pahamnya butuh waktu yang lebih lama gitu. Jadi saya mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan mereka untuk memahami materi itu. Karena materi berikutnya itu sudah benar-benar lebih sulit lagi ketika dibandingkan dengan yang cerita gitu. Nah, setelah itu kan mereka jadi 2 kelompok besar. Setelah 2 kelompok besar, mereka mempelajari video yang saya buat itu ada 3 jenis video. 3 jenis video ini nanti ada satu video yang memang sangat mudah dipahami, ada satu video yang agak cukup mudah dipahami, dan ada yang memang agak sulit dipahami gitu. Jadi nanti 2 kelompok besar ini mempelajari video tersebut berdasarkan tadi tingkat pemahamannya. Kelompok tahap 1 belajar dari yang mudah, video yang lebih mudah untuk mereka pahami. Kalau kelompok 2 yang memang standar normal orang bisa paham gitu. Maksudnya kalimat-kalimat bahasa-bahasa dalam video tersebut lebih mudah dipahami dan lebih bisa dipahami gitu. Dan ada satu video yang mereka dapat dua-duanya. Jadi 3 video itu mereka satu kelompok masing-masing dapat 2 video kan. Ada 2 video yang berbeda. Jadi 2 kelompok itu memang beda. Ada satu video yang 2 kelompok itu dapatnya sama gitu, sama satu video. Nah, nanti mereka sama ya proses belajarnya itu
saya bebaskan bentuk hasil belajarnya seperti apa yang mau mereka laporkan ke saya. Nah, cuma kalau kemarin mah dari hasil proses pembelajaran anak-anak memang lebih nyaman mencatat intisari pembelajaran itu di buku tulisnya masing-masing gitu. Jadi setelah itu kan dikumpulkan ke saya baca ya, terus saya kelompokkan mereka itu, saya acak lagi berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap keamanan pangan karena tugas berikutnya itu kan project mind mapping. Kebetulan mind mappingnya ini agak lebih sulit lagi nih proses pembelajarannya karena mereka harus membedah dokumen ISO. Kebetulan ISO yang saya gunakan itu 22.000 dan 9.001. Nah, jadi kenapa saya acak lagi? Ya saya mengkondisikan kemampuan mereka berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing gitu. Jadi ketika mereka membedah, kan materi ISO itu kalau 22.000 sama 9.001 lumayan ya, tebel banget. Terus kalimatnya juga sangat baku dan memang agak sulit untuk dipahami. Jadi saya pun akhirnya mengelompokkan mereka supaya mereka tuh bisa saling belajar satu sama lain dan melengkapi satu sama lain gitu. Nah, untuk project mind mapping ini juga hasil belajarnya saya bebaskan ke mereka. Mereka mau membentukkan laporan dalam bentuk apa. Nah, kebetulan kemarin mereka melaporkannya hanya dalam bentuk ini apa sih namanya ya, kertas karton gitu. Jadi kertas karton mereka gambar di situ terus mereka kumpulkan. Nah, kebetulan saya tidak sempat memfotokan ya, jadi saya tidak bisa menunjukkan hasil pembelajarannya. Nah, untuk setelah dokumen ISO itu kan mereka kemudian dikelompokkan lagi ya menjadi kelompok-kelompok berdasarkan proses pembelajaran kolaborasi dengan guru-guru praktek. Jadi ada dua tugas lagi, dua asesmen lagi. Itu yang pertama adalah penerapan dari SSOP dan penyusunan dokumen. Jadi mereka dibagi kelompok lagi berdasarkan kolaborasi dengan guru praktek. Nah, pengelompokannya itu juga disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kebetulan kelompoknya juga memang dibentuknya bukan sama saya ya. Jadi saya menyesuaikan di situ tugasnya mereka ada dua, ada nyusun dokumen dan ada menerapkan daripada materi tersebut. Jadi setelah mereka sudah belajar nih, sudah 3 tahapan proses pembelajaran, saatnya mereka melaksanakan atau melakukan pembelajaran tersebut di praktek seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya untuk pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas 11 APHP untuk materi keamanan pangan. Silakan rekan-rekanku tercinta kalau ada mau pertanyaan, monggo. Ya, mangga Bapak Ibu, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Boleh, silakan kalau ada yang mau ditanyain ya. Saya jawab semampu dan sepemahaman yang saya miliki. Bun, aku mau tanya. Boleh. Ini kan pembelajaran ini dilakukan pas sekarang apa pas sebelum-sebelumnya? Semester kemarin. Semester Oh, ganjil semester kemarin. tahun kemarin. Nah, kalau kayak gini memang sistem yang diferensiasi yang dilakukan tadi tuh kira-kira kalau apa dilakukannya pas kitanya lagi nggak di sekolah itu kemungkinan besar berhasilnya pasti sedikit ya. Kayaknya sih iya ya sedikit karena tadi hasil refleksi diri saya juga saya nyadar bahwa kita tuh butuh prepare waktu banyak. Kan tadi proses belajarnya ada beberapa tingkatan ya dari mereka belajar dari cerita, terus dari video, kemudian dari dokumen ISO sampai dengan praktek itu lama 1 semester kan pembelajarannya. Nah, saya sendiri offline aja, maksudnya yang belajarnya tatap muka, merhatiin mereka. Jadi kita tuh kan nyatet ya proses, maksudnya belajarnya anak-anak itu kan beda-beda. Dari satu materi bisa jadi ada satu anak yang nyelesainnya seminggu satu kelompok itu, ada yang mereka butuh waktu lebih banyak gitu loh. Jadi kayaknya kalau online ya kalau memang terjadi pelibatan murid dan guru yang sama-sama berkolaborasi dengan komitmen yang tinggi mungkin bisa tercapai. Tapi kalau hasil praktik saya tatap muka aja itu agak sulit Bunin karena
ya itu tadi anak-anak kita itu proses belajarnya berbeda. Ada yang butuh waktu lebih sedikit, ada yang butuh waktu lebih lama. Jadi untuk lanjut ke tahap berikutnya pun kita harus nunggu kan. Kan tadi mereka dibagi jadi 4 kelompok. Nah, untuk bisa lanjut ke proses belajar berikutnya itu, ya saya harus nunggu sampai mereka itu benar-benar sudah belajar. Kalau belum, terus saya juga belum tahu hasil belajarnya apa, ya saya nggak bisa lanjut gitu. Karena itu kan tahapan proses yang berjenjang. Jadi dari satu pembelajaran berdasarkan cerita, dilanjut berdasarkan video, baru nanti mind mapping, baru mereka presentasi, baru mereka praktek. Baru setelah praktek mereka nyusun dokumen, kan itu proses ya agak lama. Jadi kayaknya kalau online butuh kerja keras yang lebih besar sih. Oke, Bun. Satu lagi boleh? Boleh. Kalau menurut Bu Winda sendiri, menanggulangi siswa yang benar-benar membutuhkan waktu yang lama, paling lama banget lah gitu ya, itu treatment-nya gimana ke anak tersebut? Pas banget nih. Kebetulan ada banget ya waktu kelas 11 tuh yang memang dia luar biasa istimewa banget lah anaknya. Jadi proses belajarnya itu sangat lama daripada teman-temannya yang lain gitu. Nah itu saya butuh peran tambahan, jadi nggak saya sendiri. Kebetulan wali kelasnya pun sangat membantu ya mensupport anak tersebut. Jadi ketika temannya sudah selesai, ya kita nungguin satu orang itu untuk lanjut ke tahap berikutnya, dan anak tersebut ya seperti itu di setiap jenjang. Jadi ya memang proses pembelajarannya kita menunggu capaian mereka, mau nggak mau memang harus lebih sabar menghadapi itu. Nah itu dia, kita butuh waktu spare-nya itu sesuai dengan kondisi murid, kondisi mereka gitu. Nggak bisa kita kayak mungkin dikejar waktu, oh harus selesai, materi ini harus selesai di minggu ini, materi ini harus selesai di minggu ini gitu. Kayak gitu sih menurut yang sudah saya lakukan. Berarti memang intinya diferensiasi ini benar-benar harus ini ya, harus bukan seimbang apa ya, benar-benar harus diterapkan ketika memang ada anak yang seperti itu pun ya jangan egois gitu ya, harus tetap Karena kan ditunggu seperti itu. iya, paling kalau saya sih kemarin ketika prosesnya itu kita harus nunggu satu orang, misalnya ya, kayak kemarin, saya memberikan referensi sumber belajar yang lain untuk mendukung pembelajaran berikutnya. Jadi kayak semacam jam bebas mereka mau belajar dari referensi belajar yang lain, tapi itu tidak menjadi, mungkin kalau dalam proses pembelajaran bentuknya mungkin pengayaan kali ya. Jadi pengayaan untuk anak-anak yang sudah selesai di tahap itu, mereka mau belajar lebih lagi sambil menunggu temannya yang belum nyampe di tahap yang sama dengan mereka gitu. Oke Bun, thank you. Oke. Silahkan, waktunya Wina, sisa katanya 8 tadi ada menit. yang mau tanya. Wina, Rekan-rekan, kebetulan karena Zoom-nya hanya 40 menit ya, ini waktu yang tersisa 8 menit. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau dicukupkan? dibuka Hmm, ya. Aku mau bertanya, boleh, Bu Dini, mangga. Bu Indah, berarti kan tadi aku gak terlalu nyimak dari awal ya. Menurut kamu kalau pembelajaran PKN kan waktunya cuma sejam ya, 45 menit. Nah itu kira-kira bisa nggak buat apa ya melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Itu sih yang aku pikirin gitu ya, kalau terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kecuali mungkin kelas 11 kan ada minggu normatif ya, ada 3 jam. Mungkin itu bisa, tapi yang kelas 10 nih, tanggapannya gimana nih Bu Win? Caranya gimana gitu? Makasih. Sama-sama, saya coba jawab ya. Kan kalau saya kebetulan milihnya proses belajar. Jadi ketika proses belajar memang kita harus menunggu sampai anak-anak sampai di tahap mana gitu. Karena mata pelajaran saya itu juga berkaitan sama praktik dan ada kaitannya juga nanti sama uji sertifikasi LSP gitu. Jadi saya juga harus make sure bahwa mereka tuh benar-benar paham loh, karena nanti materi itu dipraktekkan dan diuji. Nah, makanya saya milihnya proses pembelajaran. Nah, kalau untuk pelajaran PPKN mungkin bisa di variasinya konten atau hasil belajar.
gitu kan. Kalau PPKN agak sulit sih memang ya. Ya mungkin di ragam variasinya tidak dipaksakan di proses atau tidak dipaksakan di konten, tapi di hasil belajar. Jadi anak-anak itu hasil belajarnya nggak harus sama atau capaian pembelajarannya nggak harus sama, setiap anak bisa beda-beda gitu, Budin. Mungkin di situ kali ya bisa dibantunya. Gimana, Budin? Oh iya, kirain harus semuanya dilakuin gitu. Ternyata bisa ya lewat hasilnya aja. Nah, Gitu. Ya udah, sepengalaman saya makasih ya, sih Bu. boleh milih kok, boleh. Maksudnya mau bedanya di proses, atau bedanya di konten, atau bedanya di hasil. Kalau saya coba jawab berdasarkan yang pernah juga dilakukan sama salah satu guru ya kalau nggak salah. Kalau di konten itu kan, kalau di pelajaran PPKN saya kurang paham ya. Tapi kalau di pelajaran praktik itu bisa bisa beda-beda ragam variasi materinya. Misalnya, kalau mau praktik buat bakso. Nah, ada anak-anak yang dikasih bahan belajarnya dari video, ada yang dari teks, atau ada yang dari gambar gitu, berdasarkan gaya belajar mereka. Kan beda-beda tuh kebutuhannya. Begitu, Oh Budi. iya, paham, Bu. Makasih banyak ya. Sama-sama, Bu Dini. Rekan-rekan yang lain, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Kebetulan waktunya kurang dari 5 menit nih. Bun, Hmm. ini mohon maaf ya, kalau misalnya ternyata tadi sudah dijelaskan, tapi saya kelewat gitu ya memperhatikan. Jadi tadi yang kamu terapkan di kelas itu diferensiasinya menggunakan metode apa gitu pada saat di kelas? Kan kalau strategi diferensiasi kayak diferensiasi pembelajaran proses, produk, konten, kalau nggak salah ada 3 ya. Iya. Diferensi konten, proses, sama produknya gitu. Nah, kalau secara metode pembelajarannya, kamu menggunakan apa tuh? Project sih, project based learning, karena kan di akhir nanti outputnya mereka nyusun dokumen. Jadi proses pembelajaran itu rangkaian project. Oh, oke. Project based learning, Oke deh. JBL ya. Iya, PJBL. Oke, Bun, thank you. Sami-sami. Bagaimana rekan-rekanku? Kurang dari 4 menit nih. Adakah yang mau ditanyakan? Dokumentasi Sudah dulu, cukup. Bu Indah. Mau? Udah belum? Iya, benar. Screenshot. Oh iya, boleh. Kalau gitu sesi tanya jawabnya bisa saya cukupkan ya. Oke, Bun. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya adalah sesi foto bersama. Mangga, Bu Ina, Bu Ibu, di Iya, Bu Ina, Zeta, kamera Zeta kok Bun. minum sih, Zeta? Astagfirullah, Zeta kok minuman itu di belakang, Zet? Bu Ina. minuman Halo. keras. Oke. Aduh, ada malaikat. Masya Allah takut. Wah, Oke, Masya Allah, mulai udah di ya. rumah loh. 1, 2, 3. Aduh. Oke. Sekali lagi dong, kalau mau jempol semua. Oh ya, boleh. Oke, let's Oh iya, go. iya. Zeta jempolnya. Kok aku beda ya? Gini ya? Nah, mirror, Bu. Oke. Oke, selesai. Sudah ya 2 atau mau lagi foto lagi? Boleh. Cukup? Aku sudah Cukup, screenshot. udah. Oke, kalau cukup. Ini panik. Saya lanjut ya. Sisa berapa menit nih? 2 menit lagi. Mana tadi? Setelah sesi foto bersama itu Jul, ada tadi macet. pembahasan RTL. RTL. Nah, tindak lanjut. Nah, berhubung waktunya tinggal 2 menit ya. Mungkin kalau RTL bisa lewat WhatsApp aja boleh kali ya. Jadi diskusinya Boleh. dilanjutkan. Boleh. Enggak macet. Untuk tindak lanjut ini yang saya Agak pahami, macet. nanti ada tujuan dan tindakan, Agak. pelaksana, waktu, sumber daya, dan indikator keberhasilan. Jadi nanti di grup WhatsApp aja lah ya, kita diskusi lebih lanjut dari hasil pemaparan ini. Tindak lanjut grupnya sebaiknya seperti apa? Seperti itu, teman-teman. Oke.
Nah, ini Oke. ada evaluasi diri, tapi ini bebas ya. Kalau ada yang mau coba, silakan. Jadi nggak wajib sama sekali. Ini mah hanya untuk, oh saya udah paham nih materi ini gitu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi saran saya sih sebaiknya memang belajarnya dari PMM, biar lebih memahami ya. Siapa tahu yang saya sampaikan ada banyak kurangnya. Seperti itu. Mangga Oke, nanti terima kasih kasih, tahu Winda. kuotanya ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Geta makan mulu. Assalamualaikum warahmatullahi Windy, wabarakatuh. Bu Windy lagi Windy makan ya. mandi. Iya, Windy mandi. Ada Bu Yani tuh, itu ada Bu Yani. Didin. Itu tahu bukan? Iya.